gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. من أخلاق السلف الصالح رضي الله عنهم ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظل للشاخص، ولا يتصدر أحدهم للإرشاد إلا بعد تبحره في علوم الشريعة المطهرة، بحيث يطلع على جميع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة، ويصير يقطع العلماء في مجالس المناظرة بالحجج القاطعة أو الراجحة الواضحة، وكتب القوم مشحونة بذلك كما يظهر من أقوالهم وأفعالهم. وقد كان سيد الطائفة الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول: كتابنا هذا يعني القرآن سيد الكتب وأجمعها، وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقها، وطريقتنا يعني طريقة أهل التصوف مشيدة بالكتاب والسنة. فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانيهما لا يصح الاقتداء به. وكان رضي الله عنه يقول: ما نزل من السماء علم وجعل الحق تعالى لغير نبي إليه سبيلا إلا وجعل لي فيه حظا ونصيبا. وكان رضي الله عنه يقول لأصحابه: لو رأيتم رجلا قد تربع في الهواء فلا تقتدوا به حتى تروا صنعه عند الأمر والنهي، فإن رأيتموه ممتثلا لجميع الأوامر الإلهية مجتنبا لجميع المناهي فاعتقدوه واقتدوا به، وإن رأيتموه يخل بالأوامر ولا يجتنب المناهي فاجتنبوه. انتهى. قلت: وهذا الخلق قد صار غريبا في فقراء هذا الزمان، وصار أحدهم يجتمع بمن ليس له قدم في الطريق ويتلقف منه كلمات في الخلاء والبقاء والشطح مما لا يشهد له كتاب ولا سنة، ثم يلبس له جبة ويرخي له عذبة، ثم يسافر إلى بلاد الروم مثلا ويظهر الصمت والجوع ويطلب له مرتبا أو مسموحا، ويتوسل بذلك بالوزراء والأمراء، فربما رتبوا له شيئا فيصير يأخذ الوزراء dibangun dengan kokoh berdasarkan kitab dan sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Faman lam yaqra'il Quran wa yahfadhis sunnah, maka orang yang tidak baca Quran serta mengamalkan isinya dan tidak menjaga sunnah dan tidak memahami makna-maknanya tidak sah untuk dijadikan panutan, karena dia bukan sufi. Bahkan beliau radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya: "Lau ra'aitum rajulan tarabba'a fil hawa." Jika kalian melihat ada seorang lelaki dia duduk bersila di angin terbang, jadi duduknya bersila di angin. Tarabba'a fil hawa fala taqtadu bihi, maka kalian jangan mengikutinya, jangan meneladaninya, jangan menjadikannya guru, panutan, hatta tarau san'ahu, sehingga kalian melihat terlebih dahulu perbuatannya indal amri wan nahyi, di samping perintah Allah dan larangan Allah. Kira-kira bagaimana orang ini ketika berhadapan dengan perintah Allah dan ketika berhadapan dengan larangan Allah? Fa in ra'aitumuhu mumtathilan li jami'il awamir al-ilahiyyah mujtaniban li jami'il manahi fa'taqiduhu waqtadu bih. Jika engkau lihat ketika berhadapan dengan perintah Allah, dia laksanakan semua perintah-perintah Allah itu, dan dia menghindari segala larangan-larangan Allah Ta'ala tadi ketika berhadapan dengan larangan. Fa'taqiduh, maka silahkan kalian yakini orang ini orang saleh, wali. Waqtadu bih, dan silahkan engkau teladani orang yang seperti ini. Wa in ra'aitumuhu yukhillu bil awamir wala yajtanibul manahya fajtanibu, dan jika engkau menyaksikan, melihat dia artinya tidak melaksanakan perintah, yukhillu bil awamir artinya dia
melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wala yajtanibul manahi, dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah, fajtanibuh, maka jauhilah orangnya, karena dia tidak bisa dijadikan qudwah, panutan atau teladan. Wa hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah sedikit tentang tasawuf. Ini kitab Masya Allah, Tanbihul Muqtarnin, karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau mengingatkan kepada kita tentang amal perbuatan para salaf-salaf terdahulu agar kita tidak lalai. Makanya Muqtarnin itu orang yang tertipu, orang yang tertipu dengan sejalan dengan kitab dan sunnah. Jadi orang yang mengatakan bahwa tariqah atau manhaj, metode para sufi atau tasawuf itu tidak ada di dalam kitab dan sunnah, orang itu demi Allah adalah berdusta dan bohong. Karena apa? Karena hakikat sufi itu adalah harus orang yang sufi itu alim, amil. Dia alim, berilmu, dan dia mengamalkan ilmunya ala wajhil ikhlas, dengan cara yang ikhlas. Jadi alim, amil, mukhlis. Itulah sufi, orang yang alim, orang yang mengamalkan ilmu, orang yang ikhlas, tulus karena Allah. Itulah sufi. Dan yang diharapkan oleh mereka dari murid-murid mereka dengan menjalankan mujahadah, dengan berpuasa, bangun malam, beruzlah, mengasingkan diri dari keramaian, begitu juga melazimkan untuk diam dan wara', berhati-hati, jaga-jaga daripada yang syubhat, apalagi yang haram, dan zuhud dalam dunia, serta yang lain-lain sebagainya. Itu semua mereka mengharapkan dari murid-murid mereka yang mengamalkan agar menjadi orang yang betul-betul ahli dalam beribadah sesuai dengan yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka daripada salaf soleh, dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Itu aja, bukan yang lainnya, kata beliau. Oleh karenanya, kalau kita mencari dalil tentang sufiyah, tentu kita akan temukan ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, karena amalan-amalan mereka itu semua muqayyadah, terkait, terhubung, terikat, terkendali dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sampai-sampai Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, kitab kami ini, yakni Al-Quran, adalah penghulu segala kitab-kitab dan paling lengkap di antara segala kitab Al-Quran ini. Dan syariat kita ini adalah syariat yang paling jelas dan paling cermat, paling halus, artinya paling teliti. Tidak ada satu masalah pun kecuali dibahas dalam syariat kita. Sampai mau masuk WC aja ada pembahasannya, sampai istinja ada pembahasannya, masalah membersihkan najis ada pembahasannya. Itulah hebatnya syariat Islam kita. Di agama lain belum tentu ada istilah najis, ada istilah mutawassithah, ada istilah mukhaffafah, ada istilah mughalladhah. Belum tentu ada dalam agama kita. Dengan dalika bil uzara'i wal umara, rubbama rattabu lahu syai'an fayasir ya'kuluhu haraman bi batnihi bi kaunihi akhadahu bi naw'i talbisin 'ala al-wulah wa i'tiqadihim fihi as-salah. وقد دخل علي شخص منهم وصار يقول بغير علم ولا ذوق في الفناء والبقاء ومعه جماعة يعتقدونه فواظبني أياما فقلت له يوما أخبرني عن شروط الوضوء والصلاة ما هي فقال لي أنا ما قرأت في العلم شيئا فقلت له يا أخي إن تصحيح العبادات على ظاهر الكتاب والسنة أمر واجب بالإجماع ومن لم يفرق بين الواجب والمندوب ولا بين المحرم والمكروه فهو جاهل والجاهل لا يجوز الاقتداء به لا في طريق الظاهر ولا في طريق الباطن فخرس ولم يرد جوابا ثم انقطع عني من ذلك اليوم وكان قد دآبني شرا من سوء أدبه فأراحني الله منه. فكان شيخنا سيدي علي الخواص رحمه الله يقول إن طريق القوم رضي الله عنهم محررة على الكتاب والسنة تحرير الذهب والجوهر وذلك لأن لهم في كل حركة وسكون نية صالحة بميزان شرعي ولا يعرف ذلك إلا من تبحر في علوم الشريعة. انتهى. قلت
فكذب والله وافترى من يقول إن طريق الصوفية لم يأتي بها كتاب ولا سنة. وقوله ذلك من أكبر العلامات الدالة على كثرة جهله، فإن حقيقة الصوفي عند القوم وعالم عمل بعلمه على وجه الإخلاص لا غير، وغاية ما يطلبه القوم من تلامذتهم بالمجاهدات بالصوم والسهر والعزلة والصمت والورع والزهد وغير ذلك أن يصير أحدهم يأتي بالعبادات على الوجه الذي يشبه ما كان عليه سلفهم الصالح لا غير. ولكن لما درست طريق السلف باندراس العاملين بها ظن بعض الناس أنها خارجة عن الشريعة لقلة من يتخلق بصفات أهلها، كما بسطنا الكلام على ذلك في كتاب المنهج المبين في بيان أخلاق العارفين. فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. Jadi di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan tentang thariqah sufiyah, bahwa thariqah sufiyah itu sejalan dengan kitab tidak melaksanakan perintah, yakhillu bil awamir, artinya dia melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wala yajtanibul manahi, dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah, fajtanibu, maka jauhilah orangnya, karena dia tidak bisa dijadikan qudwah, panutan atau teladan. Wa hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah sedikit tentang tasawuf. Ini kitab Masya Allah, Tanbihul Mughtarrin karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengingatkan kepada kita tentang amal perbuatan para salaf-salaf terdahulu agar kita tidak lalai. Makanya Mughtarrin itu orang yang tertipu, orang yang makmur, tertipu dengan amalnya, dengan ilmunya. Diingatkan sama beliau melalui kitab yang sangat tipis ini. Insya Allah kalau kita baca ini bermanfaat sekali bagi kehidupan kita sehari-hari, karena beliau membahas tentang sebab-sebab orang itu tertipu. Kalau kita mengetahui sebab, maka sangat mudah bagi kita untuk menjauhi penyakit. Penyakit itu bisa menyerang kita karena kita tidak tahu sebabnya. Tapi kalau kita tahu sebabnya, bahwa ini yang membuat saya menjadi sombong, ini yang membuat saya menjadi riya, ini yang membuat saya menjadi berprasangka buruk, tahu kita sebabnya, ini yang bisa merusak hati saya, kita bisa menjauhi. Nah, ini kita di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin. Artinya kalau yang seperti ini berarti dia tidak ingin jadi guru. Kan dia melakukan menurut pandangan zahir syariat melanggar agama. Itu bukan, kalau memang menutupi kewalian, menutupi makomnya, berarti dia nggak mau jadi guru. Jangan dijadikan guru. Kalau dia tetap ingin jadi guru, ya nggak boleh seperti itu, karena dia panutan. Dan itu jarang terjadi. Wali menutupi kewaliannya dengan maksiat bisa dikategorikan sangat jarang, dan itu pun pasti ada takwil, bisa ditakwil kadang-kala seperti itu. Jadi kalau memang ada seorang wali lalu menutupi kewaliannya, berarti dia tidak ingin disebut wali. Jadi jangan dijadikan guru, nggak bisa. Yang dia ingin berarti dijadikan guru. Nah, kalau memang dia adalah sosok guru didik, maka dia harus lebih baik dan lebih istiqomah daripada murid. Harusnya begitu. Karena apa? Karena dia panutan, yuqtada bihi, diteladani. Jadi baik dan lebih istiqomah daripada murid. Harusnya begitu. Karena apa? Karena dia panutan, yuqtada bihi, diteladani. Jadi harusnya. Memang ada di antara wali-wali itu kadang menutupi kewaliannya dengan mungkin melakukan secara zahir itu melanggar syariat, tapi ada takwil kadang-kadang. Oh, mungkin ada kaum lain yang mengatakan boleh, bisa jadi dia melakukan itu agar orang-orang tidak menghormatinya, tidak menghormati wali. Itu pernah terjadi kepada Ibnu Quraibi. Ibnu Quraibi dikenal dengan Lissul Hammam. Lissul Hammam artinya seorang malik yang ada di kamar mandi. Kenapa itu beliau dikenal dengan Lissul Hammam? Karena dulu beliau pernah bercerita, nazaltu fi ba'dil mahillah wa uribtu bihi bis-salah. Aku
pernah tinggal di suatu tempat, mampir di suatu tempat dan tinggal di sana, lalu aku dikenal sebagai orang soleh, fakari itu dalik, dan aku tidak suka itu. Memang khumul, beliau menutupi kewalian, sehingga beliau menampakkan dirinya bukan orang alim, bukan orang soleh. Lalu aku menyusun siasat. Waktu ketika ada orang kaya masuk ke dalam WC dan menggantung pakaiannya di luar, kebetulan saya juga mau masuk. Saya pakai pakaian orang itu. Ketika ia keluar dari hammam, kamar mandi, pakaiannya hilang. Pakaiannya dari sutra, mahal. Akhirnya dia mengatakan, pasti yang mencuri ini adalah orang yang di samping saya ini, yang ada di hammam sebelah sini. Kita tunggu sampai keluar. Begitu keluar, memang betul Ibnu Quraimi memakai pakaian orang itu. Akhirnya beliau digebukin. Oh, ini ternyata malingnya di sul hammam. Ini maling di kamar mandi. Dari sejak itu dikenal di sul hammam, tidak dikenal orang soleh, tidak dikenal sebagai alim, apalagi wali. Padahal beliau memang alim, wali, soleh. Imam Ghazali menyebutkan di dalam Ihya Ulumuddin. Akhirnya apa? Beliau dari sejak itu digebukin sama orang dan bajunya kembali diambil orang tadi, lalu diberi julukan sul hammam. Subhanallah. Nah ini kan memang secara syariat itu melanggar tadinya, tapi akhirnya kembali kepada pemiliknya juga kan pakaian tadi. Jadi bukan maling beneran, bukan pencuri beneran. Jadi sul hammam pencuri di kamar mandi. Nah setelah aku mengalami itu, kata Ibnu Quraimi, di sul hammam tadi, maka tenanglah hatiku, tenanglah hati. Akhirnya aku sudah tenang. Orang-orang tidak ada lagi yang menghormatiku, orang-orang tidak ada lagi yang mengatakan aku sebagai wali dan soleh. Jadi itulah kebiasaan mereka.